memulai ibadah secara online. Dipersilakan mengambil saat teduh. Selamat beribadah. Selamat pagi jemaat sekalian. Kembali lagi bersama kami di sini untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah, walaupun mungkin saat ini kita mengalami hal-hal yang gak mudah, apalagi di tengah pandemi ini. Tapi mari sama-sama kita tetap bersyukur bersama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Suakana anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema dari satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita terlebih dahulu menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur. Kami masih boleh beribadah bersama-sama meskipun lokasi kami berbeda. Namun satu hal yang kami tahu Tuhan, di hari Sabat yang Engkau kuduskan ini, Engkau hadir di tempat kami masing-masing, dan Engkau mengkuduskan diri kami dan waktu ini, sehingga Tuhan, ketika firman itu Engkau boleh sampaikan lewat hamba-Mu, setiap diri kami tidak akan terlewatkan dengan berkat yang sudah Engkau sediakan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkati setiap diri kami bersama dengan keluarga kami yang beribadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohonkan doa ini. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita diberikan satu tema, pola pikir Tuhan dan pola pikir saya. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Pertama dari Matius 16 ayat 13 sampai ke 20. Kemudian kita lanjutkan di dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai ke 2. Saudara, saya akan membacakan secara keseluruhan karena bagian daripada firman yang akan kita baca ini begitu pentingnya, yang akan menjadi sorotan untuk menolong kita menerima pesan daripada Tuhan. Pengakuan Petrus di dalam Matius 16 ayat 13 sampai ke 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Roma 12 ayat yang pertama sampai kedua, demikian firman Tuhan. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara, berbahagialah setiap diri kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, terlebih setiap diri kita yang mau melakukan kebenaran ini di dalam keseharian kita. Saudara, saya percaya bahwa setiap diri kita saat ini hampir secara keseluruhan mengalami dampak daripada COVID-19 ini. Semua orang prihatin, saudara. Bukan hanya saudara, tetapi kami satu keluarga pun juga hidup dalam keprihatinan. Nah, saudaraku,
kalau saya bertemu dengan seseorang yang hari ini begitu sulit mengucap syukur, mulutnya dipenuhi dengan berbagai macam alasan yang membuat dia itu selalu mengeluh, saudara, saya begitu gemes, saya begitu gregetan. Kenapa? Karena saudaraku, di luar diri mereka masih banyak orang-orang yang hidupnya lebih prihatin dibandingkan dengan mereka, dibandingkan dengan saudara ataupun saya. Beberapa minggu yang lalu, saudara, saya diminta oleh Ibu Lili Everin untuk membuat satu klip kecil dari beberapa potongan foto. Dan saudara, di salah satu foto itu menceritakan ada seorang bapak yang sedang menjaga kedua batitanya, karena kedua balita itu, bukan batita saudara ya, kedua balita itu sudah sekian lama mereka tidak menemukan yang namanya susu untuk mereka minum. Saudara, rupanya bapak ini baru pindah kontrakan. Dan bapak ini baru saja di PHK. Istri yang biasa menjaga balita itu harus bekerja, menjahit dari pagi hingga malam. Dan pada waktu tim Baksos itu membagikan sembako ke mereka, aduh saudara, mereka hancur hati. Karena yang membagikan itu juga bukan orang mampu, tetapi orang yang sangat sederhana. Dan sekarang saudara, pada waktu dia membagikan sembako itu kepada keluarga ini, saudara, hatinya tidak tahan, dia menangis. Minggu yang lalu, saudaraku, saya bertemu dengan satu wanita. Suaminya yang sekarang suaminya kena PHK. Dan wanita ini memiliki anak-anak yang masih balita. Saudara, pada waktu saya bertemu dengan langsung dan dia menceritakan kesulitannya, saudara, saya juga tidak berdaya. Saya tidak memiliki ide apa yang bisa saya bantu untuk keluarga ini. Saudara, di luar sana ada begitu banyak keluarga-keluarga yang hari ini mereka bisa melewati satu hari saja, saudaraku, untuk mengucap syukur mungkin tidak kepikiran. Karena mereka adalah keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh tidak memiliki apa-apa. Dan kalau mereka bisa mengisi perut mereka, itu saja saudara, mereka sudah tidak tahu mereka harus berbicara apa. Boro-boro mereka harus memikirkan ucapan syukur. Tetapi saudaraku, kita berbeda dengan mereka. Setidaknya kita masih memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Kita tidak kekurangan, kita tidak harus berhutang. Meskipun di antara kita barangkali hari ini mungkin adalah makanan terakhir yang ada di meja makan kita. Tapi setidaknya saudara, jauh sebelumnya ada begitu banyak keluarga-keluarga yang hari ini sangat kesusahan. Oleh karena itu saudara, katakan kepada orang di sebelah kanan kiri saudara dan kepada keluarga saudara, katakan kepada mereka, dengar, jangan keterlaluan. Maksudnya apa saudara? Belajar bersyukur. Jangan terus-menerus mengeluh, tetapi belajar bersyukur. Saudara, sebenarnya ada banyak hal-hal positif yang kita juga bisa dapatkan di COVID-19 ini. Salah satunya saudaraku, kita punya banyak waktu untuk bisa melakukan banyak kegiatan yang dulu kita tidak bisa melakukan kegiatan. Saudara, saya merekomendasikan satu buku yang ditulis oleh Charles Dickens dengan judul A Tale of Two Cities. Satu novel yang menceritakan dua kota, yaitu kota Paris dan London. Dua kota yang mengisahkan satu kejadian sewaktu terjadi revolusi Perancis. Dan saudara, di novel itu dituliskan bahwa ada begitu banyak orang, sampai ribuan orang yang tidak bersalah
harus dihukum mati, dan kemudian saudaraku di dalam alur itu kita akan dibawa kepada satu perjalanan yang sampai di satu titik puncaknya. Tokoh daripada novel itu yaitu Sydney Carton, satu tokoh yang sangat tidak disukai. Akhirnya harus ada di satu panggung tempat tiang untuk memenggal itu berada. Saudara, apa yang terjadi hari itu? Rupanya Charles Darnay, sahabat daripada Sydney Carton ini, harus dihukum. Jadi seharusnya yang berdiri di bawah tiang gantungan itu bukan Sydney Carton, tetapi Charles Darnay. Lalu kenapa yang ada bukan Charles tetapi justru Sydney Carton? Rupanya saudara, Sydney Carton itu memberikan dirinya untuk menggantikan sahabatnya. Dan pada waktu saudara, Sydney Carton dengan tali yang mengikat lehernya itu siap untuk digantung, dia sempat berkata seperti ini. Apa yang aku lakukan hari ini adalah satu perbuatan terbaik yang belum pernah aku lakukan sepanjang hidupku. Sebentar lagi aku akan pergi ke satu tempat peristirahatan yang terbaik dari yang pernah aku ketahui seumur hidupku. Saudara, cerita ini ditulis dengan kalimat yang sangat menyentuh. Sehingga berapa kali pun saudara akan membacanya nanti, berapa kali pun orang membacanya, saudara, di bagian ini orang tidak akan pernah bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air mata. Kenapa? Karena mereka membayangkan ada satu pribadi yang rela memberikan hidupnya untuk menggantikan hidup orang lain. Saudara, tindakan yang dilakukan oleh Carton ini adalah satu cerminan bahwa di dunia ini ada satu cinta yang disebut dengan cinta sejati. Dan kita tahu saudara, ini bukan hanya sekedar sebuah cerita di novel. Ini adalah sebuah cerita di dunia nyata. Karena saudara dan saya sudah mengalami sebagai objek daripada cinta sejati itu. Karena Tuhan Yesus kita sudah rela memberikan hidupnya, nyawanya untuk menggantikan hukuman saudara dan juga saya. Dan dia benar-benar adalah satu pribadi yang mengasihi kita. Satu pribadi yang mencintai kita. Satu pribadi yang merindukan kita. Satu pribadi yang ingin lewat cintanya menyelamatkan diri kita dan juga keluarga kita. Dan saudara, kita juga tahu bahwa cintanya bukan untuk membuat diri saudara dan keluarga kita untuk memenuhi surganya. Cintanya adalah satu cinta untuk menolong saudara dan juga keluarga kita dan juga orang-orang di luar sana untuk mengerti bahwa ada satu cinta yang bisa menolong cinta mereka yang begitu dangkal, yang bisa menolong cinta mereka yang begitu egois menjadi satu cinta yang benar-benar bisa mengubahkan hidup daripada orang di sekitarnya. Dan saudaraku, cinta seperti ini bukan hanya perlu diluruskan, tetapi satu cinta yang perlu ditumbuhkan. Kenapa saudara? Karena ada satu waktu kelak kita akan bertemu dengan cinta itu secara pribadi, karena cinta itu berbicara tentang diri Allah sendiri. Dan mengapa kita memiliki tanggung jawab untuk bertumbuh di dalam cinta itu? Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, Yohanes berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara, Yohanes berkata dengan begitu jelasnya, mengapa cinta itu harus ditumbuhkan?
Karena Yohanes berkata, jika kita bisa mengasihi dengan benar, maka kita lahir dari Allah. Standar kebenaran yang dimaksud, saudaraku, jelas di sini bukan standar daripada manusia. Apa yang manusia pikirkan tidak akan pernah sama dengan apa yang Allah pikirkan. Yohanes berkata, orang yang lahir dari Allah, pikirannya akan selalu tertarik dengan semua hal yang ada pada diri Allah. Dan apa yang ia pikirkan, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah inginkan, apa yang menjadi hasrat daripada Allah, semuanya itu akan ditemukan dari orang yang lahir dari Allah. Dan kita seperti ini, saudaraku, seperti kompas. Saudara, kalau saudara pernah melihat alat yang bernama kompas, saya sudah mempersiapkan, tapi entah di mana kompasnya, gitu ya. Oke, saudara, sebentar ya. Boleh tolong itu di atas itu? Iya. Kalau saudara pernah melihat kompas, seperti ini, saudara ya. Kompas ini di dalamnya ada jarum penunjuk daripada arah. Nah, saudara, kita bisa memakai kompas ini untuk melihat posisi kita itu ada di mana. Apakah posisi kita itu arah di selatan, di barat, atau di timur? Nah, saudara, kalau kita perhatikan cara kerja daripada kompas ini, saudara, kita akan menemukan bahwa ternyata jarum dari kompas itu selalu mengarah ke kutub utara. Ya. Kenapa jarum ini mengarah ke utara, tidak ke selatan, tidak ke timur, tidak ke barat? Saudara, ternyata kutub utara itu memiliki daya magnet yang sangat tinggi, sehingga jarum itu tuh akan selalu bergerak ke arah itu. Nah, saudara, prinsip ini ternyata juga kita bisa pelajari. Cinta itu adalah satu perkataan yang berbicara tentang satu jarum magnet. Cinta kita kepada sesuatu, kepada siapa, itu akan bergerak tergantung mana yang bisa menarik kita. Maksudnya begini, saudara, jika daya tarik daripada dunia itu lebih kuat daripada daya tarik daripada Tuhan kita, maka saudara, pikiran kita, hati kita, perasaan kita itu akan memikirkan apa yang diperlihatkan dunia kepada kita. Betul? Tetapi saudara, kalau Tuhan kita lebih menarik, dalam arti begini, saudara, kalau Tuhan kita memiliki satu daya tarik yang kuat kepada diri kita, maka saudara, pikiran kita, hasrat kita, ambisi kita, semuanya akan mengarah kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman seperti ini tidak bisa kita tukar dengan apapun juga. Pengalaman ini tidak bisa kita tukar lewat cerita orang lain, lewat perkataan orang lain, karena pengalaman ini sangat personal, sangat pribadi sifatnya. Oleh karena itu, saudara, pada waktu Yesus memiliki sebuah kesempatan untuk bercakap-cakap dengan para murid di wilayah Kaisaria Filipi itu, dia menolong para murid untuk memahami bahwa waktu dia bersama dengan para murid tidak akan lama lagi. Dan para murid harus mengerti dengan jelas kelak cintanya itu mau diberikan kepada siapa? Kepada dunia atau kepada diri Tuhan Yesus ya? Dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan jawaban para murid, saudaraku, pada waktu mereka berbicara, menurut mereka, Tuhan Yesus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kita tahu, saudara, apa yang dikatakan oleh para murid, itu adalah cerminan pikiran mereka, cerminan pemahaman mereka. Dan ternyata
apa yang mereka ungkapkan, saudara, jauh daripada apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudaraku, Tuhan Yesus perlu mengkerucutkan pertanyaan ini dan dia menuju kepada satu pribadi, yaitu Simon Petrus. Dan kemudian Simon menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Saudaraku, pada waktu Simon berbicara seperti itu pun Yesus juga tidak puas. Dan Yesus perlu meluruskan pikiran para murid dan dia berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga." Saudara, dari jawaban ini Yesus tidak menolong para murid termasuk kita untuk memahami bahwa saudaraku, yang pertama, mengenal Yesus secara pribadi begitu sangat pentingnya, karena akan menjadi satu titik awal untuk membangun hasrat kita kepada siapa kita akan mengabdi. Dan kedua saudara, mengenal Yesus secara pribadi begitu pentingnya, karena akan menjadi satu fondasi iman sekaligus pengharapan untuk setiap diri kita setia di dalam prosesnya. Dan yang ketiga saudara, mengenal Yesus dengan sikap yang benar bukanlah karya daripada kita, tetapi merupakan karya dari Roh Kudus. Saudara, di Jawa Tengah ada seorang ibu tua penjual tempe. Setiap pagi sebelum dia berdagang, dia akan memeriksa tempe-tempe yang ia buat pada malam sebelumnya, dan dia akan memastikan tempe-tempe itu siap untuk dijual. Dan hari itu saudara, pagi itu seperti biasa dia memeriksa tempe-tempe yang sudah terbungkus, dan pada waktu dia intip, dia kaget sekali. Ternyata tempe-tempe buatannya itu belum matang. Saudara, karena dia adalah seorang Kristen, seorang ibu tua yang saleh beribadah kepada Tuhan Yesus, ya, dia berdoa dan meminta supaya Tuhan menolong dia. Dan kemudian dia tinggalkan tempe-tempe itu, dia beberes, dan dengan iman yang cukup besar saudara, dia mulai mengemas tempe-tempe itu kembali dan siap untuk berangkat. Dan sebelum dia berangkat, dia memastikan sekali lagi, dia buka satu bagian daripada daun salah satu tempe itu, dan dia kaget saudara. Ternyata tempe itu tetap dalam kondisi yang sama, setengah matang, belum matang sama sekali. Saudara, putus asakah perempuan ini? Tidak saudara. Saudara, ibu tua ini kemudian dengan iman dia berangkat ke pasar dan dia berpikir begini, "Okelah Tuhan, barangkali Tuhan akan bekerja di dalam perjalanan saya menuju ke pasar." Dan benar saudara, begitu dia sampai di pasar, tepat dia biasa berdagang, saudara, dia mulai menata tempe-tempe itu. Dan sebelum dia berbicara kepada orang-orang yang datang ke pasar itu, dia buka kembali tempenya. Dan saudara, pada waktu dia buka kembali itu, saudara, dia kaget sekali. Ternyata tempenya tetap sama, tidak ada yang matang. Saudara, dia mulai kecewa. Tetapi di tengah-tengah kecewaan itu dia ingat satu bagian firman Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Dan dia tahu saudara, Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan dia. Dan kemudian saudara, dia berdoa kembali. Dan kemudian dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku percaya tidak ada yang mustahil untuk Engkau lakukan." Dan benar saudara, menjelang pagi menuju ke siang, saudara, tempe itu tidak ada yang beli karena setengah jadi, dan dia juga tidak berani mendagangkannya seperti biasanya. Dan hari itu saudara kembali, waktu itu dia buka kembali dengan harap-harap cemas. Dan pada waktu dia buka saudara, ternyata tempe itu belum matang juga. Saudara, dia mulai lihat kiri kanan, semua pedagang sudah mulai membereskan dan mereka siap-siap pulang. Dan ibu ini berkata, "Duh Tuhan, tempeku belum satu pun yang laku." Artinya dia tidak akan bisa makan untuk hari itu. Dan saudara, pada waktu dia mulai mengemasi tempe-tempe itu, tiba-tiba ada seorang wanita datang menghampiri dia dan bertanya, "Ibu, boleh tolong saya tidak? Apakah masih ada penjual tempe di tempat ini yang tempenya setengah matang?" Wah,
Saudara, ibu tua ini begitu kagetnya. Dan hampir tidak percaya, dia bertanya, apa? Iya bu, saya mencari tempe yang setengah matang. Dan saudara, ibu ini mengeluarkan kembali semua tempe-tempe ya. Dan dia berkata, ini tempe-tempe yang setengah matang. Dan saudara, wanita itu mengatakan, aduh, saya bersyukur sekali. Dan kemudian dia beli itu semua tempe. Dan pada waktu wanita itu meninggalkan ibu tua ini bertanya, bolehkah saya tahu kenapa kamu membeli tempe-tempe ini? Saudara, wanita ini berkata begini, ibu, putra saya esok subuh tepatnya, dia harus berangkat ke Inggris. Dan dia banyak sekali mendapat titipan dari teman-temannya untuk membawa tempe ke Inggris. Dan kalau saya membelanjakan tempe yang matang, pasti sampai di Inggris nanti tempe-tempe itu akan busuk. Makanya ibu, saya kepikiran untuk mencari tempe yang setengah matang. Dan saya berterima kasih karena ibu hari ini memiliki tempe-tempe yang diinginkan oleh putra saya untuk teman-temannya. Saudara, hidup yang kita jalani di tengah dunia ini adalah sebuah kehidupan seperti ibu tua ini. Waktu yang kita miliki, apapun latar belakang kita, sebesar apapun pengalaman kita, tidak akan pernah cukup untuk menolong kita memahami siapa Yesus kita. Jika para murid yang hidup begitu dekat dengan Tuhan Yesus mereka, para murid yang menyaksikan banyak mujizat, bahkan mendengar secara langsung pengajaran tentang kerajaan Allah, tidak bisa memahami maksud daripada pikiran, perkataan, pertanyaan daripada Tuhan Yesus ya. Saudaraku, apalagi setiap diri kita. Tetapi saudara, ada kabar baiknya. Pada waktu pertanyaan itu dipertanyakan kepada para murid, hari itu para murid belum mengalami kuasa daripada pemenuhan daripada Roh Kudus. Kita berbeda saudara. Kita memang tidak menyaksikan Yesus. Yesus tidak ada di dekat kita. Kita tidak melihat secara langsung mujizat orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan. Tetapi saudara, setiap saudara dan saya, bukankah kita setiap hari mengalami mujizat ya Tuhan? Kita memiliki Roh Kudus. Dan hari ini kalau kita ditanya oleh Tuhan kita, siapakah aku menurutmu? Saudara, apakah kita sanggup berkata dengan mulut bibir kita bahwa dia adalah Mesias? Oleh karena itu saudara, biarlah firman hari ini benar-benar menolong setiap diri kita untuk tidak menyerah. Pengenalan kita kepada diri Yesus, kita memang tidak akan pernah bisa mewakili kesempurnaannya. Tetapi saudara, kita bisa menjawab bahwa dia adalah Mesias. Ada dua hal yang perlu kita lakukan saudara. Pertama saudara, kendalikan emosi setiap saudara dan juga saya. 1 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, untuk mempercayai Yesus sebagai Mesias, saudaraku, tidak harus melihat terus-menerus. Karena Paulus berkata bahwa hidup dari Paulus sendiri hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, emosi bisa membuat penglihatan kita tidak jelas. Emosi bisa mengkaburkan perasaan kita. Emosi bisa mengkaburkan kebenaran. Tetapi saudara, kalau kita bisa mengendalikan emosi itu dengan membangun firman terus-menerus untuk menguasai dan mengubahkan emosi kita, maka saudara, setidaknya kita bisa melihat ada sesuatu yang kita bisa kerjakan di tengah COVID ini. Saudara, kemarin ada satu kelas pemuritan. Kami di kelas pemuritan itu diundanglah beberapa pengusaha di dalamnya. Dan mereka memiliki problem yang sama seperti saudara dan juga saya. Dan pada waktu hostnya itu, pembicaranya itu mencoba untuk mengklik kami, memikirkan apa yang bisa kami kerjakan di tengah-tengah COVID ini. Satu pengusaha di Semarang berkata begini, Bapak, bagaimana saya bisa memikirkan orang di luar sana? Saya punya outlet ada di beberapa mall harus tutup.
Dan saya juga tidak tega menghentikan pegawai-pegawai saya yang sudah setia bertahun-tahun ikut saya. Dan upaya yang saya lakukan hari ini, saya hanya fokus kepada mereka. Saya tidak bisa memberi lebih. Dan saya juga tidak tahu berapa lama saya bisa membiayai mereka. Dan kalau Bapak hari ini mengajak saya memikirkan apa yang bisa kami lakukan di luar apa yang saya lakukan, saya benar-benar tidak ada ide. Dan saudara tahu hasil daripada percakapan meeting Zoom yang kemarin dilakukan itu adalah nol besar. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi saudara, mari kita mewaspadai corona kali ini. Kalau kita tidak mengenal siapa Yesus kita, bahwa dia adalah Mesias, dia bukan hanya juru selamat yang bisa membawa kita ke surga, tetapi bisa menyelamatkan atas persoalan hidup kita di tengah dunia ini. Maka saudara, ada begitu banyak hal yang kita bisa lakukan, kita tidak akan lakukan. Oleh karena itu saudara, hal terakhir yang bisa kita lakukan, kendalikan kesabaran diri kita. Kenapa saudara? Karena Habakuk 2 ayat 3 berkata, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Saudara, satu idiom Ibrani yang artinya apa? Artinya akan ada satu waktu Tuhan itu tiba menyatakan dirinya kepada orang-orang yang berkesusahan, karena hari itu mereka harus mengalami keprihatinan. Dan John Calvin mengatakan begini saudara, inilah persembahan kurban pujian yang sejati, ketika kita mengendalikan diri kita dan tetap teguh dalam kepercayaan bahwa Allah tidak mungkin berdusta atau menipu, walaupun kelihatan dia untuk beberapa waktu sepertinya mempermainkan diri kita. Saudara, kesabaran berbeda dengan ketidakpedulian. Kesabaran bisa diartikan long suffering, yang dimana kita belajar untuk kuat, belajar untuk tegar, belajar untuk tidak membatasi waktu Allah untuk menyatakan diri kepada diri kita. Kita ada di posisi yang sabar untuk menunggu. Dan kapan saudara Mesias itu dinyatakan di tengah-tengah kesabaran itu? Pada waktu saudara membutuhkan kesabaran itu, maka Mesias itu akan mengkaruniakan kekuatan buat diri saudara dan saya bersabar dengan bersikap yang benar. Dia tidak akan pernah memberikan sebelum kita membutuhkannya. Dia tidak akan pernah memberikan hari esok, tetapi dia memberikan pada waktu kita membutuhkan kekuatan dari dia. Oleh karena itu saudaraku, mari kita bersama-sama memakai kesempatan di hari Sabat ini untuk sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan. Seandainya Yesus bertanya kepada saudara dan juga saya, menurut engkau siapakah aku? Kita bisa menjawab bahwa dia adalah Mesias. Dan pertanyaan perenungan untuk mengisi hari Minggu kita ini, sekali lagi saudara, siapa Tuhan Yesus menurut saudara di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu Tuhan. Meskipun kami harus terbata-bata untuk memahaminya, tetapi satu hal yang kami dengarkan, yang kami coba untuk pahami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak bisa kami jangkau, kami mengerti dengan pikiran kami yang terbatas ini. Tetapi satu penghiburan untuk setiap diri kami Tuhan, Engkau menginginkan kami tetap ada di posisi yang bertanggung jawab dengan identitas kami sebagai murid Tuhan. Ketika Engkau meminta pengakuan dari kami tentang siapa Engkau, kami bisa
mempertanggungjawabkan pengakuan itu seturut dengan identitas yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai murid Tuhan. Kami meminta ampun Tuhan, jikalau selama ini kami lebih banyak mengeluh, kami lebih banyak khawatir, kami lebih banyak tidak siap untuk tetap berkarya di luar sana seperti yang Engkau kehendaki. Kami meminta ampun jikalau kami tidak memiliki ide apa-apa untuk bisa tetap berkarya, karena kami dipenuhi dengan kekhawatiran. Hari ini Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami, supaya kami boleh keluar melihat bahwa di luar keterbatasan kami, di luar kekhawatiran kami, Engkau ada dan sedang menunggu kami untuk tetap berkarya bersama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan keluarga-keluarga yang hari ini sedang berduka. Mohon ya Tuhan, biarlah firman yang kami terima hari ini, Mesias yang akan memberikan kekuatan tepat pada waktunya itu, juga mereka boleh alami bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan menerima firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mengajak setiap kita terlebih dahulu untuk berdoa syafaat bersama-sama. Yang pertama, kita mau berdoa untuk keluarga kita, untuk setiap keluarga anak-anak Tuhan, agar di tengah pandemi COVID-19 ini yang melanda semua negara, setiap keluarga boleh melewatinya dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan, bahkan boleh tetap bisa melakukan hal-hal yang positif di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita buka suara. Tuhan, berkati setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang membuat banyak mungkin mereka mengalami kejenuhan, mengalami bahwa kekuatan mereka sudah tidak mampu lagi untuk dapat bertahan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini, biarlah mereka boleh menyadari bahwa ada Mesias yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, yang siap memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, sehingga setiap keluarga demi keluarga boleh tetap tegar menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan mereka boleh tetap melaluinya dengan penuh sukacita dan masih bisa untuk melakukan hal-hal yang positif, yang bukan hanya boleh menolong, memberkati keluarga mereka, tetapi juga boleh memberkati keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang kedua, kita buka suara bersama-sama, kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita tahu bukan hanya Indonesia yang mengalami situasi ini, tetapi seluruh negara mengalaminya. Kita berdoa agar pemerintah boleh diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga boleh bersama-sama bersatu padu dalam seluruh masyarakat, boleh melawan pandemi COVID-19 ini dan boleh melewatinya dengan kemenangan demi kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, sehingga sungguh Tuhan mereka boleh melakukannya dengan satu hati dan bersepakat bersama-sama Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga pandemi ini Tuhan boleh dilewati, boleh diatasi dengan segera dan tidak memakan waktu yang lama Tuhan, tetapi masalah ini boleh cepat selesai Tuhan. Mari Tuhan Yesus tolong, apapun yang dikerjakan, apa yang saat ini sedang dipikirkan oleh para pemimpin kami, Tuhan tolong, Tuhan berkati, agar semuanya boleh memberi dampak
untuk mempercepat proses pemulihan daripada bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, saya akan mengakhiri ibadah ini dengan doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat ibadah pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Biarlah sekali lagi Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Sehingga melalui kebenaran firman yang kami dengar, boleh terjadi perubahan, boleh terjadi pembaharuan secara khusus dalam pola pikir kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera pada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menguatkan, meneguhkan perjalanan hidupmu menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan kemenangan demi kemenangan. Mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Angkatlah tinggi banjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangan